Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Uci dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Minggu yang lalu, ibu sudah menjelaskan mengenai bagaimana Pancasila dari masa ke masa. Masih ingat ada berapa masa? Ada 4 masa. Ada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan juga reformasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pada kelas 8 kita sudah mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kelas 9 ini kita akan membahasnya lagi, tapi untuk ruang lingkup yang lebih dalam. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi yang lebih logis terhadap nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan landasan pokok atau fundamental bagi penyelenggaraan negara di Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila itu ada berapa anak-anak ibu? Ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kemasyarakatan. Dan yang kelima, itu nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan oleh bangsa Indonesia dari masa ke masa. Hal tersebut karena apa? Karena Pancasila dijadikan ideologi terbuka. Nah, siapa yang tahu apa itu ideologi? Ayo kembali lagi. Apa itu ideologi? Ideologi itu berasal dari kata ideo dan logos. Ideo artinya gagasan, konsep, pengertian, dan cita-cita. Sedangkan logos apa? Logos itu adalah ilmu. Jadi ideologi apa? Ideologi adalah ilmu tentang pengertian dasar. Itu ya ideologi. Kalau ideologi terbuka apa ibu? Ideologi terbuka adalah menurut Suryanto Puspowardoyo, ideologi terbuka itu adalah konsep pengetahuan tentang nilai secara keseluruhan menjadi landasan bagi kehidupan manusia, baik berupa seseorang ataupun masyarakat untuk memahami jagat raya ini ataupun bumi seisinya untuk menentukan sikap dasar dalam mengelolanya. Itu yang dikatakan ideologi terbuka. Itu merupakan salah satu pandangannya. Ya, masih ada pandangan-pandangan yang lain. Lalu ciri-ciri ideologi terbuka itu apa ibu? Ciri-ciri ideologi terbuka itu adalah nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan itu berasal dari dalam diri yang digali dari kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat. Lalu, apa kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu, Ibu? Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa sehingga memenuhi prasyarat untuk menjadi ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhitungkan yaitu 1. Stabilitas nasional yang dinamis. Kedua, larangan untuk memasukkan pandangan atau ideologi yang bersifat Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah perkembangan paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrem yang meresahkan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, menciptakan norma melalui kesepakatan. Itu yang harus diperhatikan dalam keterbukaan ideologi Pancasila.
Keterbukaan ideologi Pancasila itu mengandung beberapa nilai. Nilai apa saja? Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar Pancasila hakikatnya ada 5 yang tertuang dalam Pancasila. Perwujudannya berupa yang pertama, nilai ketuhanan. Berupa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, memiliki keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk hubungan sosial antara masyarakat Indonesia. Yang ketiga, nilai persatuan. Setiap manusia dituntut harus mentaati peraturan sebagai bukti cinta tanah air, yang mana lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu dan kelompok. Itu yang dimaksud dalam nilai persatuan. Lalu yang keempat, nilai kemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan. Itu yang dikatakan nilai kemasyarakatan. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Apa wujudnya? Wujudnya berupa hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Itulah perwujudan nilai-nilai Pancasila. Bisa dimengerti anak-anak ibu? Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental adalah peraturan perundang-undangan dan lembaga sosial. Apa contohnya? Contohnya seperti Undang-Undang Dasar, Pancasila, Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden. Itu merupakan nilai instrumental. Nah, yang ketiga ada nilai praktis. Nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealis. Apa itu? Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat statis, rasionalis, dan juga menyeluruh, di mana hakikatnya berasal dari falsafah Pancasila itu sendiri. Itu yang dikatakan dimensi idealis. Nah, yang kedua ada namanya dimensi normatif. Apa itu? Nilai Pancasila perlu dijabarkan dalam aturan norma. Yang ketiga ada namanya dimensi realitas. Apa itu dimensi realitas? Ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang ada dalam kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Bisa dipahami? Yang pertama mengenai hakikat dari ideologi terbuka itu apa? Lalu, kedudukan Pancasila dalam ideologi terbuka itu bagaimana? Nilai-nilai Pancasila dalam ideologi terbuka itu bagaimana? Serta dimensi dalam ideologi terbuka itu. Nah, bisa dipahami anak-anak ibu? Semoga dalam pertemuan pada pagi kali ini anak-anak ibu bisa menyimak dengan baik. Tugasnya silakan anak-anak ibu catat poin-poin penting dari apa yang ibu jelaskan. Serta untuk tugas mandirinya, buatlah contoh yang mencerminkan perwujudan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Minimal 1 sila itu 2. Ada berapa sila? Ada 5. Buatkan 2 masing-masing contohnya. Contoh dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan, dan nilai keadilan. Buat 2 contoh, berarti ada 10 jawabannya nanti, beserta juga catatan singkatnya. Oke, selamat belajar dan jangan lupa selalu bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.